Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan POC tercepat ya, atau pembuatan pupuk organik cair paling cepat. Nah, jadi di video sebelumnya saya itu sebenarnya juga sudah pernah upload untuk cara pembuatan POC yang paling cepat ya. Tapi kemarin videonya kita hapus karena penyampaiannya kurang begitu jelas bagi teman-teman, jadi masih banyak yang bingung atau masih banyak yang bertanya-tanya. Nah, di sini sekarang kita akan buatkan lagi sesuai janji kita kemarin-kemarin kalau kita akan membuatkan. Nah, di sini ada beberapa bahan ya, beberapa bahan dalam pembuatan POC. Nah, di sini itu kita menggunakan E4 ya. E4 ini sebagai dekomposernya. Kemudian di sini ada gula merah, kalian bisa pakai gula putih juga. Di sini ada H2O2 dengan kandungan 50% ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai H2O2-nya atau hidrogen peroksidanya itu pakai yang 50%. Nah, kemudian di dalam sini, di dalam tong ini teman-teman. Nah, ini adalah rumen ya. Rumen dari sapi, dari kambing, terserah kalian bisa pakai rumen apa aja. Nah, rumen ini ya teman-teman ya. Rumen ini itu kita ambil bisa dari kambing, bisa dari sapi, bisa dari kerbau, bisa. Itu kenapa saya menggunakan rumen? Karena rumen itu lebih baik daripada kotorannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu rumen, rumen itu adalah hasil pencernaan makanan hewan ya, tapi belum masuk ke usus besar. Jadi dia masih berada di lambung teman-teman. Nah, jadi seperti ini bentuknya kalau kita keluarkan. Nah, rumen ini adalah rumput ya, rumput yang dimakan oleh hewan ternak, tapi dia belum masuk proses di usus besar. Jadi posisinya rumputnya sudah hancur ya, sudah hancur karena dikunyah sama hewan, kemudian masuk ke lambung juga, otomatis sudah terproses penggilingannya, tapi nutrisi yang ada di dedaunan atau rumput ini itu belum diambil sama hewan. Lain halnya dengan kohe ya teman-teman ya. Kalau kalian pakai kohe itu kan kotoran hewan ya. Jadi kotoran yang sudah keluar dari si hewan tersebut, otomatis beberapa nutrisi ya, nutrisi terbesar itu sudah diserap sama si hewannya. Sedangkan kotoran itu adalah sisa dari makanan yang udah diserap nutrisinya. Jadi ya walaupun ada nutrisinya tapi nggak sebanyak dengan tanaman yang posisinya belum diserap nutrisinya. Jadi kalau kohe itu udah barang sisa ya, apa namanya ya, nutrisinya otomatis ya hanya tinggal sedikit. Jadi kalau ada kandungan nitrogen, fosfat, kalium dan lain-lain itu hanya tinggal sedikit. Nah, lain halnya dengan yang di rumen ini teman-teman. Di rumen ini untuk kandungan nutrisinya itu masih banyak, masih utuh karena belum masuk ke usus besar. Dalam arti nutrisinya itu masih belum diserap sama si hewannya. Nah, terus kemudian apakah pembuatan POC itu harus selalu menggunakan rumen? Ya tidak teman-teman, kalian bisa gunakan yang lainnya. Contoh, kalau kalian mau membuat POC, contoh kalian bisa dari rerumputan ya. Rerumputan itu kalian cacah, kalian haluskan, kemudian kalian buat POC itu bisa. Kemudian dari kohe kalian buat POC itu bisa, tapi kandungan haranya itu otomatis jelas lebih sedikit ya. Otomatis lebih banyak kandungan nutrisi yang sebelum dimakan hewan. Tapi ya bebas, kalian mau pakai langsung dari daun-daunan segar bisa, kalian mau pakai yang dari rumen seperti saya ini bisa, kalian mau pakai dari kotoran hewan juga bisa. Nah, tapi kalau saya pakainya rumen karena kita nggak perlu repot-repot nyacah ya teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan rumen ini sebenarnya mudah teman-teman. Kalian di daerah kalian datangilah tempat-tempat penjagalan ya, entah itu penjagalan kambing atau sapi. Nah, kalian minta rumennya ini, nggak bayar, jelas dikasih kalian tuh. Kalau hanya rumen seperti ini, kalian ambil, kalian buat POC-nya. Nah, ini rumen semua teman-teman, tuh ya. Nah, ini rumen. Nah, di sini nutrisinya masih banyak sekali.
Nah, kemudian selanjutnya rumen ini kita siapkan wadah ya. Wadahnya itu bebas sih teman-teman. Saya ada wadah besar, nah seperti ini 200 liter. Kalau ini kapasitas 50 liter. Jadi si rumen itu tadi atau bahan POC nya itu kalian isi sampai separuhnya dari wadah ini ya. Kalian isi separuhnya aja. Kemudian kalian tambahkan air. Nah, untuk air ini itu bisa kalian gunakan air kelapa atau air cucian beras atau keduanya, atau urin sapi, urin kelinci bisa. Nah, kalau yang saya pakai ini hanya air biasa teman-teman, karena saya nggak ada air kelapa, nggak ada air cucian beras ya, lagi nggak nampung. Nah, ini kita tambahkan di dalam sini teman-teman. Nah, kita tambahkan ke rumennya. Kita ambil lagi airnya ya. Saya pakai air biasa teman-teman, air kolam malah ini. Kalian ada kolam ikan lele, mau pakai air kolam lele bisa ya. Nah, kita tambahkan. Udah. Nah, untuk airnya sendiri teman-teman ya, itu setelah kalian tambahkan, usahakan si air ini tadi itu tingginya 2/3 dari bagian drum atau wadahnya ya. Jadi kalian jangan terlalu penuh teman-teman ya, karena saya dulu pernah masukin airnya itu terlalu penuh. Ketika kita kasih H2 dia akan muntah nanti busanya. Nah, jadi ini hanya airnya kita tambahkan hanya 2 ember. Jadi kalau kalian pakai drum yang 200 liter, contoh yang ini ya 200 liter ya, itu kalian tambahkan rumennya sampai di tengahnya ini. Kemudian airnya tuh hanya sampai sini aja ya. Jadi jangan sampai penuh ya, segini aja. Nah, ini sama seperti itu. Kemudian kita aduk dulu teman-teman ya. Kita aduk dulu biar rata ya, biar rata seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita aduk seperti ini, kemudian kita mulai masukkan H2O2 atau hidrogen peroksidanya. Nah, ini saya pakai yang 50% teman-teman ya. Seperti ini. Kita pakai dosis pertama itu sebanyak 250 ml teman-teman ya. Nah, tapi kalian masukinnya itu perlahan-lahan, jangan cepet-cepet ya. Perlahan-lahan kita masukkan. Nah, dia nanti akan berbusa seperti itu teman-teman. Nah, masukin pelan-pelan. Oke, separuhnya dulu ya, separuhnya dari 250. Kemudian kita aduk. Nah, kita aduk teman-teman. Dia akan keluar busa. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi sisanya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Jadi posisinya busa ini dia tuh akan naik teman-teman. Nah, kalian perhatikan tuh. Tuh, dia akan naik ke atas kan. Nah, jadi kalian penambahannya sedikit-sedikit itu apa? Biar tidak luber ya teman-teman ya. Jadi ini ada penambahan busanya, dia akan naik sedikit-sedikit. Kemudian dia akan berhenti, tidak naik lagi. Kita aduk lagi ya. Kita aduk lagi seperti ini. Kemudian kita tambahkan H2O2 sisanya teman-teman. Nah, ini ada sisanya, kita tambahkan lagi semuanya. Nah ya. Kemudian kita aduk lagi. Kita aduk terus sampai rata. Kalau 50 liter ya, maksudnya pakai drum 50 liter ini, itu H2 nya pakai 250 ml. Tapi kalau kalian pakai drum yang 200 liter seperti itu ya, itu kalian bisa pakai sampai 1 liter H2 nya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita aduk dulu, kita aduk terus teman-teman. Nah, setelah kita aduk rata ya, itu selanjutnya
kita diamkan ya. Kita diamkan sampai semua busanya ini menghilang teman-teman. Jadi prosesnya kita diamkan dulu sampai busanya menghilang atau efek dari H2O2 nya itu hilang. Biasanya makan waktu sekitar 3-5 jam. Taruhlah kita buat amannya 6 jam lah. 6 jam nanti efek H2O2 nya ini akan hilang. Nah sambil kita menunggu efek H2O2 nya hilang, selanjutnya kita buat larutan M4 nya ya. Nah di sini ada gula merah. Gula merah ini kita pakai 1/4 kilonya teman-teman ya. Kita pakai 1/4 kilo. Jadi ini tadi saya beli setengah kilo teman-teman. Tapi kita pakainya hanya 1/4 kilo aja. Kalau kalian pakai drum 200 liter itu pakainya 1 kilo. Nah jadi untuk gulanya ini kita larutkan dulu ke dalam ember ini teman-teman ya. Kita larutkan dulu. Nah oke teman-teman, setelah gula ini larut ya dalam satu ember, kemudian kita ambil M4 nya. Kita pakai M4 yang kuning atau emang untuk pertanian ya. Ini sebanyak 1 gelas teman-teman. Lombok. Nah ini kita pakai 1 gelas M4 nya. Itu kita masukkan ke dalam sini teman-teman ya. Nah kita aduk sampai rata. Nah tapi ini jangan langsung dikasihkan ke dalam drum ini teman-teman, karena H2 nya lagi bereaksi. Jadi M4 sama gula merah biarkan di situ ya. Nah ini sembari kita aduk lagi sampai busanya benar-benar hilang teman-teman ya. Atau kalian diamkan selama 6 jam lebih tepatnya ya. Nah ini kita diamkan dulu sampai kurang lebih 6 jam, baru ini kita masukkan ke dalam situ teman-teman, drum. Nah oke teman-teman, ini setelah 6 jam ya. Nah jadi seperti ini posisinya yang kita kasih H2O2 nya ya. Jadi busanya sudah mulai hilang, itu seperti ini. Nah kemudian saatnya kita tambahkan larutan M4 berikut gula merahnya tadi ya teman-teman ya. Nah itu kita tambahkan semuanya ke dalam drum ini ya, yang kapasitas 50 liter air. Oke. Kita masukkan semua. Nah jadi tadi yang awalnya H2O2 itu bisa membunuh mikroba patogen ya. Jadi bakteri-bakteri ataupun jamur yang berbahaya itu bisa kita bunuh. Nah setelah 6 jam itu efek dari H2O2 nya sudah hilang. Kemudian kita tambahkan lagi bakteri seperti E4 ya teman-teman ya. E4 atau bakteri baiknya, nanti dia akan mengisi POC kita ini sekaligus untuk mendekomposisi POC nya atau bahan POC nya. Nah setelah ini kita diamkan lagi sampai 12 jam ya teman-teman ya. Nanti dia akan keluar busa lagi, ini nanti posisinya akan keluar busa lagi. Nah itu tandanya bahwa mikroba kita itu hidup yang kita berikan ke POC ini. Nah itu bisa kalian pakai. Jadi untuk proses pembuatan POC ini 24 jam teman-teman. Jadi begini, ketika 24 jam kalian pakai POC ini ya, apakah semakin lama semakin bagus? Ya tentu semakin lama kalian memakainya. Jadi contoh besok kalian pakai dengan seminggu lagi kalian pakai, itu pasti bagus yang seminggu lagi kalian pakai. Cuman kalau kalian mau pakai besok ibaratnya terdesak ya, kalian buat POC ingin segera dipakai, besok sudah bisa dipakai. Tapi otomatis mikrobanya itu belum mendekomposisi semua bahan POC nya ya. Jadi baru sebagian aja mereka mendekomposisinya. Nah tapi tetap bisa kalian pakai. Tapi alangkah lebih baiknya jika seminggu ke depan kalian baru pakai, agar mikroba E4 itu mendekomposisi dulu bahan organiknya, baru kalian pakai untuk kocor. Oke teman-teman ya, cukup sekian ya untuk pembuatan POC super cepat yang
saya buatkan tutorialnya. Semoga kalian bisa memahami dan kalian nggak perlu takut nanti mikrobanya mati atau tidak. Kalau waktu awal pemberian H2 ya mati mikrobanya, tapi setelah ini kan sudah sudah hilang efek dari H2O2 nya. Jadi kita selanjutnya tambahkan mikroba E4 berikut dengan gulanya. Gulanya itu juga sebagai penambahan energi si mikroba agar dia bekerja lebih baik. Oke, cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya agar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.